Sebuah kapal gagal bersandar di sebuah dermaga di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Angin kencang dan gelombang yang tinggi membuat warga berjibaku menarik kapal ke pinggir dermaga. Cuaca buruk yang melanda sejak hari Jumat lalu membuat kapal gagal bersandar dan ratusan rumah di pesisir diterjang gelombang dengan ketinggian 3 hingga 4 meter. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan juga membuat air terjun Bantimurung meluap. Luapan air terjun ini membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Sedikitnya ada 14 kecamatan yang terendam sementara warga belum dievakuasi oleh petugas. Selain petugas gabungan, relawan dari organisasi masyarakat juga dikerahkan untuk membantu evakuasi warga dan distribusi bantuan logistik. Gelombang dahsyat juga menerjang kawasan pesisir Pasar Wameo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Hal itu membuat puluhan warung dan rumah warga di pesisir pantai porak-poranda. Petugas dibantu warga turun lapangan untuk membersihkan puing-puing bangunan. Angin kencang dan cuaca buruk melanda wilayah ini sejak hari Sabtu yang lalu. Kondisinya kemarin masih bagus, belum terlalu parah seperti ini. Nanti tengah malam baru puncak-puncaknya. Jam 2 malam kayaknya. Memang sudah ada firasat begitu kalau misalnya akan ada gelombang? Ya sebegitulah firasatnya. Sebenarnya sih kalau jembatan tidak rusak, pasti aman. Tapi karena jembatan pemecah gelombang sudah rusak, terpaksa begini nih. Total ada 19 rumah warga dan warung yang rusak akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Sementara cuaca buruk di wilayah Bau-Bau diprediksi masih akan terjadi hingga tanggal 29 Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet akan berhenti beroperasi pada 31 Desember 2022. Namun untuk antisipasi lonjakan kasus, 1 tower disiagakan. Di tengah rencana pemerintah menghapus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet akan berhenti beroperasi pada 31 Desember 2022. Namun 1 tower, yakni Tower 6, masih disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, terlebih saat ini berlangsung libur Natal dan Tahun Baru. Dengan berhenti operasi sejumlah tower RSDC Wisma Atlet memperkuat sinyal bahwa pemerintah akan menghapus PPKM. PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB PPKM. Kabar berhenti operasi RSDC Wisma Atlet menyebar melalui surat edaran BNPB tertanggal 30 November 2022. Ya, di penghujung tahun 2022, Presiden Jokowi melemparkan sinyal aturan PPKM akan dihentikan seiring dengan melandainya kasus COVID-19. Namun wacana ini menuai pro kontra. Apakah sudah saatnya PPKM di stop? Kita akan bahas bersama dengan narasumber, ada Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Pak Heri Trianto. Selamat petang, Pak Heri, apa kabar? Baik, Pak Heri, tampaknya suaranya termute. Halo, Pak Heri. Ya. Baik. Selamat petang, salam sehat semuanya. Baik, terima kasih. Pak Heri, langsung saja apakah dari Satgas COVID-19 juga melihat sudah saatnya aturan PPKM ini di stop? Iya, sebelumnya kita lihat evaluasi yang dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan pelonggaran yang sangat maksimal terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi maupun sosialnya sebagaimana sebelum pandemi ini berlangsung gitu. Kita lihat aktivitas publik juga demikian luas dan terbuka sekarang. Dan kalau sekarang kemudian Presiden mengatakan bahwa PPKM akan diakhiri, sebenarnya itu juga cukup masuk akal melihat situasi penularan saat ini yang strolling ya, berada di level yang rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Hari ini ada kasus harian 538 orang dengan tingkat kematian 13 orang, di mana 212-nya berada di DKI Jakarta. Ini adalah kasus yang sangat rendah dibandingkan dengan populasi masyarakat di Indonesia yang mengindikasikan memang
populasi virus ini juga sudah ditekan sedemikian rupa, di samping kemudian tingkat imunitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi. Kita hasil survei terakhir bulan Juli itu 98% masyarakat Indonesia itu punya kekebalan terhadap COVID-19. Bulan Januari nanti rencananya akan dilakukan survei lanjutan ya oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk mengetahui bagaimana situasi sekarang. Selain itu Mas, juga harus satu yang diperhatikan bahwa tingkat kematian yang terjadi saat ini kebanyakan ada menimpa kelompok-kelompok rentan dan lansia ya, yang di atas 60 tahun. Ya, Tentu baik. ini akan memudahkan kita untuk melakukan mitigasi lanjutan nanti. Tapi indikator tentu yang paling penting adalah dilihat dari jumlah penularan yang tadi Anda katakan sudah sangat menurun dan ini cukup masuk akal kalau PPKM memang benar-benar diberhentikan. Tapi dinilai oleh sebagian pakar juga ya Pak Heri, ini perlu saya sampaikan juga agar ada komparasi bahwa ini belum saat untuk di-stop, masih terlalu dini juga melihat ada potensi lonjakan kasus di negara lain misalnya di Tiongkok. Nah ini apakah tidak masuk kalkulasi juga kalau kemudian benar-benar dicabut aturannya berbahaya atau berpotensi akan menaikkan kasus lagi? Iya, benar. Jadi kewaspadaan itu tetap harus menjadi bagian besar atau bagian perhatian kita. Ketika PPKM ini dicabut, tetapi kemudian bukan berarti tanpa regulasi lagi bagaimana penanganan COVID-19 ini. Jadi kalau PPKM selama ini, kalau lihat aturan hukumnya, itu adalah instruksi Menteri Dalam Negeri. Nah berikutnya ketika PPKM ini kan berlangsung sampai tanggal 9 Januari 2023, kayak gitu, misalnya kayak gitu. Dan ketika kemudian itu dicabut, nantinya akan digantikan dengan Inmendagri atau surat edaran yang mengatur bagaimana transisi menuju endemi itu bisa dilakukan. Di antaranya adalah mempercepat vaksinasi booster, dan yang kedua adalah menjalankan bagaimana protokol kesehatan itu tetap dijalankan dengan disiplin. Oke, jadi instrumen hukumnya saja yang dicabut begitu ya Pak Heri soal PPKM, tapi nanti akan ada regulasi yang akan mengikuti. Artinya tahun depan kita sudah bisa melihat bahwa ini akan dicabut dan akan menuju ke endemi dengan aturan yang baru. Singkat saja Pak Heri. Iya betul, jadi memang akan ada regulasi baru di mana fokusnya adalah mempercepat vaksinasi booster dan bagaimana perilaku masyarakat itu tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Oke, Pak, artinya masyarakat nanti ketika PPKM dicabut ini betul-betul tidak boleh tidak pakai masker lagi kah, atau kemudian kepadatan juga tidak ada aturannya lagi, atau bagaimana sih gambaran yang mungkin bisa diberikan oleh Satgas? Ya, rasanya regulasi-regulasi yang Satgas masih berlangsung ya terkait dengan pelaku perjalanan dalam negeri maupun luar negeri, maupun aturan untuk kegiatan-kegiatan berskala besar. Itu masih ada di mana protokol-protokol kesehatan itu diatur secara rigid di sana. Penting juga masyarakat sekarang adalah subjek dari penanggulangan COVID itu sendiri, sehingga mereka ini harus tahu bagaimana cara menghindari penularan virus ini. Jadi ketika mereka di dalam ruangan, mereka harus tetap disiplin menggunakan masker. Saya rasa itu sebuah kebiasaan yang baik. Ketika di luar ruangan, berjarak dengan orang lain, tidak dalam kerumunan, mereka boleh tidak memakai masker. Ini adalah pilihan-pilihan masyarakat yang rasanya sejak 2,5 tahun ini sudah dijalankan dan tinggal kemudian diteruskan sampai benar-benar WHO nanti menyatakan bahwa pandemi ini berakhir dan mungkin COVID-19 ini sudah bisa kita kalahkan, sedemikian. Oke, baik. Kita akan tunggu Pak Heri Trianto bagaimana keputusan resminya dari pemerintah ketika ini akan diumumkan akan dicabut, karena yang sekarang kan masih berupa sinyal bahwa PPKM ini akan dicabut aturannya oleh pemerintah. Kita akan nantikan seperti apa. Terima kasih banyak Pak Heri Trianto, Kabid Humas Komunikasi Publik dari Satgas COVID-19. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah gereja dalam perayaan Natal. Presiden juga mengucapkan selamat Natal kepada para jemaat. Informasinya sesaat lagi.